perkembangan dan perubahan telah menjadi suatu kepastian yang harus dihadapi. Masa depan dunia ada di tangan generasi muda. Masa di mana eksplorasi minat, pengembangan bakat, dan aktualisasi diri merupakan hal yang esensial. Dilandasi karakter yang baik membangun generasi dengan pribadi yang unggul. Sebuah langkah kecil yang dimulai dari bangku pendidikan. SMP Alpha Centauri didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Sony Sugema dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pendidikan dengan mutu terbaik. SMP Alpha Centauri hadir untuk memberikan pendidikan holistik yang mengutamakan pembelajaran riset teknologi dan pengembangan karakter. Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kecakapan digital sangatlah penting. SMP Alpha Centauri berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong seluruh warganya untuk selalu bersemangat dalam menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, mencapai aspirasi dan harapan yang tinggi. Langkah untuk mewujudkannya tertuang dalam visi SMP Alpha Centauri, yaitu menjadi sekolah unggul yang mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitas siswa dalam menghadapi tantangan global dengan berlandaskan karakter yang kuat. Untuk mencapai impian yang tinggi ini, kami memiliki misi takwa, cerdas, kreatif, sesuai dengan nama yayasan kami. Takwa sebagai pondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat, cerdas untuk mendukung kecerdasan intelektual melahirkan individu yang berprestasi, dan kreatif untuk mendukung kecerdasan otak kanan, menciptakan generasi inovatif dan solutif yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi sekolah unggul, tentunya perlu ditunjang oleh program-program unggulan yang mampu menggali seluruh potensi siswa, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi kreativitas. Selain tahfizul Quran, kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, infak harian, dan saum sunnah menjadi pembiasaan untuk meningkatkan potensi spiritual. Untuk potensi intelektual ditumbuhkan melalui program Research-Based Learning yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tes diagnostik sebagai bahan analisis rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan Canvas Learning Management System sebagai media belajar yang terintegrasi, serta berbagai learning tools yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selain itu, adanya Learning Support Unit juga turut membantu pengembangan intelektual siswa-siswi dari berbagai latar belakang, khususnya siswa berkebutuhan khusus sebagai upaya SMP Alpha Centauri dalam menjalankan pendidikan inklusif. Sementara untuk mengembangkan potensi kreativitas ditumbuhkan dengan berbagai variasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti musik, futsal, badminton, taekwondo, panahan, tari, English Native, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya.
Terdapat pula kegiatan gelar karya yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Juga program khas Alpha Centauri Parents Day, di mana siswa-siswi menunjukkan bakat dan kreativitasnya kepada orang tua mereka. Untuk mempersiapkan pribadi berkarakter kuat dan berakhlak mulia, SMP Alpha Centauri memiliki kurikulum karakter yang khas dengan penguatan pada 7 karakter, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat bagi sesama. Nama Alpha Centauri sendiri diambil dari salah satu gugus bintang kembar yang terang, menggambarkan filosofi sekolah yang bercita-cita menjadikan generasi yang gemilang, mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Bagi para siswa meraih impian menuju versi terbaik diri mereka. Inilah saatnya bergerak dan mewujudkan generasi masa depan yang cerah dengan melangkah bersama SMP Alpha Centauri. Hai kawan, temu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, temu agung ternyata, bersegeralah tuh merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemuda, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wow, sahabat-sahabat Alsen TV dimanapun berada, Kak Henry hari ini senang sekali bisa menyapa semuanya sahabat-sahabat Alsen TV. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat selalu, bahagia, penuh semangat, pokoknya happy deh ya. Nah, hari ini kakak mau bercerita nih teman-teman. Mau denger gak? Tentu mau kan ya. Ceritanya pasti seru. Ya, seru banget. Namanya juga cerita. Tentu anak-anak dimanapun berada senang mendengarkan cerita.
Apalagi cerita-ceritanya tuh ya, cerita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang Nabi, kisah-kisah futuristik. Wah, pasti seru nih. Teman-teman mau denger nggak? Ceritanya tentang apa ya? Wow, 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 wow. Pasti penasaran nih teman-teman sahabat Alsen TV dimanapun berada. Dan tentunya sudah tidak kuat lagi nih. Sudah nggak kuat lagi nih ingin mendengar cerita dari Kak Henry. Oke deh kalau begitu kita mulai saja ya ceritanya ya. Siap nih, siap nih, siap nih, siap nih. Coba angkat tangannya dulu bagi siapa saja yang siap mau dengarkan cerita. Angkat tangannya mana. Wow, seru sekali. Sekarang posisinya simpan, dilipat di sini. Wow, memang teman-teman terlihat ganteng dan cantik ya sahabat-sahabat Alsen TV dimanapun berada. Pokoknya Kak Henry di hari ini akan menghibur teman-teman. Supaya teman-teman semuanya itu seru-seru, bahagia-bahagia. Siap? Siap. Oke, teman-teman hari ini Kak Henry mau cerita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Wah, mantep nih teman-teman nih. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu banyak sekali teman-teman ya. Ada kisah tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Muhammad SAW dan kisah-kisah Nabi yang lainnya. Nah sekarang Kak Henry mau cerita apa ya? Tentu kisah yang sangat dahsyat adalah kisah Ashabul Fil. Kisah tentang bagaimana perjuangan orang-orang Quraisy pada waktu itu, di mana mereka akan didatangi orang-orang yang dari negara nan jauh di sana. Wah, untuk menghancurkan kota Mekah. Oh no. Untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa ya Ka'bah mau dihancurkan ya? Kenapa ya? Nah, teman-teman, konon katanya nih. Abraha, dia seorang jenderal teman-teman, membuat gereja namanya Gereja Quraisy. Wow, kenapa ya Abraha itu membuat gereja Quraisy di negerinya, padahal di sekitarannya itu ada juga mungkin ya banyak-banyak gereja ya, tapi dia bikin gereja. Tapi teman-teman, Abraha tidak hanya membuat gereja itu untuk ibadah mereka saja, tetapi ada niat yang licik, niat yang tidak baik, niat jelek. Kak Henry, apa ya niatnya ya? Niatnya di mana orang-orang Arab pada waktu itu yang biasa beribadah di kota Mekah, harus pindah ibadahnya kemana? Ke Gereja Quraisy. Wah, jahat sekali ya teman-teman ya. Jahat tidak? Jahat sekali, buruk sekali. Mau memindahkan atau mengalihkan perhatian orang-orang pada waktu itu yang biasa beribadah ke Mekah, yang biasa beribadah di depan Ka'bah, harus beralih ke Gereja Quraisy. Teman-teman, niat Abraha itu terdengar sama salah satu pemuda Quraisy. Tanpa pikir panjang, pemuda Quraisy itu kemudian berniat untuk pergi ke Gereja Quraisy. Berani-beraninya Abraha mau mengalihkan perhatian orang-orang untuk beribadah ke Gereja Quraisy. No. Aku harus mendatangi. Seperti apa sih Gereja Quraisy itu? Kata pemuda itu. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Orang Quraisy itu kemudian dia pergi untuk melihat seperti apa Gereja Quraisy itu. Mungkin
saat ini karena tidak ada kendaraan ya. Kalau pakai kendaraan mobil nih pakai motor. Tapi zaman dulu kendaraannya ada apa nah? Iya, kuda. Ada juga kendaraannya. Apa nih? Coba tebak-tebak apa nih? Apa? Gajah? Bukan. Suara Kak Henry, teman-teman. Iya, betul. Nah, pada waktu itu kan belum ada mobil, belum ada motor, belum ada... Coba suara yang tebak nih apa nih? Suara apa? Iya, benar. Suara pesawat helikopter. Belum ada nih. Kalau dulu itu kendaraannya seperti kuda, unta, dan gajah ya. Nah, teman-teman sahabat-sahabat Alsen TV, dimanapun teman-teman berada. Nah, sahabat dari Quraisy itu kemudian pergi menggunakan kendaraannya pada waktu itu untuk mendatangi gereja Quraisy. Nah, apa yang terjadi? Setelah sampai di gereja Quraisy, teman-teman, apa yang terjadi? Dia mengendap-endap. Pada waktu itu memang belum ada yang melihat. Dan tidak ada yang melihat, teman-teman. Entah perginya malam hari ya sepertinya ya. Karena tidak ada siapa-siapa. Dia berjalan melangkah, pelan-pelan, melangkah, menelusuri setapak demi setapak. Wow. Sampailah di depan gereja Quraisy. Teman-teman, apa yang terjadi? Gereja Quraisy-nya begitu sangat tinggi. Hingga pemuda Quraisy itu ketika menonggakkan kepalanya ke atas. Wow. Masya Allah. Teman-teman, diceritakan dalam sebuah tafsir di Ibnu Katsir, kalau menonggakkan ke atas melihat gereja Quraisy, kalau ada topi-topinya jatuh saking tingginya. Wow, tapi kemegahan itu mungkin tidak ada artinya ya teman-teman, kalau dibarengi dengan kesombongan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Pemuda Quraisy itu kemudian mengendap-endap, melangkah setahap demi setahap mendekati gereja itu hingga sampailah di depan pintunya. Wow, ternyata pintunya juga besar dan tinggi. Tapi dia terus mendekat pelan-pelan supaya tidak diketahui orang di sekitar itu. Tanpa pikir panjang, kemudian pintunya dibuka. Wah, saat terbuka teman-teman, apa yang terjadi? Wow, luas sekali di dalamnya. Tapi pemuda Quraisy itu kemudian tanpa pikir panjang, mungkin karena ada kekesalan di dalam hatinya, ia membawa kotoran lalu mengotori lantai-lantai di gereja itu. Wah, lantai yang tadinya mengkilap menjadi kotor, lantai yang tadinya harum menjadi bau. Kira-kira apa ya yang terjadi ya setelah gereja Quraisy itu lantainya jadi kotor, lantainya menjadi bau karena ditebari kotoran-kotoran oleh pemuda Quraisy itu. Nah, teman-teman, setelah mengotori gereja Quraisy itu, pemuda Quraisy kemudian berangkat lagi pergi ke rumahnya. Teman-teman, kira-kira apa ya yang terjadi ketika Abraham mengetahui
bahwa gereja Quraisy terlihat kotor, acak-acakan. Dia kemudian marahnya minta ampun. Wah, hatinya kesel. Dia pun kemudian memanggil semua pasukannya, semua bala tentaranya, semua rakyatnya. Coba lihat ini, coba lihat. Apa yang terjadi dengan gerejaku? Aduh, menjadi kotor dan bau seperti ini. Kemari kalian, kemari. Wah, marah sekali hingga teman-teman, tentara pasukan Abraha, rakyat negerinya pada waktu itu berbondong-bondong berdatangan. Ada yang membawa kendaraan, ada yang membawa Ada apa Tuan Raja? Ada apa ini ya? Ya, ada apa ini ya? Hei, para pasukanku, wahai rakyatku, kalian tidak tahu lihat gereja di dalamnya. Yang baru kita bangun begitu megah dan tinggi seperti ini, sekarang coba lihat menjadi kotor, bau dan busuk. Kita harus membalasnya, dan kalian harus mencari tahu siapa yang mengotori gereja kita. Wah, Abraha sampai semarah itu ya. Ya teman-teman, ya kenapa ya seperti itu? Ya mungkin karena melakukan perbuatan yang negatif, berniat buruk, ya nanti diganjarnya menjadi buruk ya teman-teman. Kenapa sih? Ingin mengalihkan ibadah orang-orang Mekah pada waktu itu agar beribadahnya di gereja Quraisy. Tapi itu apa ya konsekuensinya ya, dampaknya ya dari niat buruk itu hasilnya menjadi buruk. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Para pasukan Abraha kemudian mengumpulkan pasukan-pasukan seperti, wah kalau sekarang intelijennya teman-teman, mencari kabar berita, mencari informasi, kira-kira siapa yang mengotori gereja Quraisy itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Wah, lama-lama juga diketahui ternyata yang mengotori gereja Quraisy itu adalah orang Quraisy. Waduh, Abraham marah sekali kalau begitu ya. Makin marah. Wah, tanpa pikir panjang, kemudian mengumpulkan pasukan-pasukan pilihan. Wah, tentunya pasukan-pasukan yang biasa bertempur. Hai, pasukan-pasukanku, tentara-tentaraku, kumpul. Kita akan melakukan penyerangan. Penyerangan kemana? Wahai Paduka, kita akan menyerang. Kita akan menghancurkan Ka'bah, tempat ibadahnya orang-orang Mekah. Kita dulu lantakan Mekah. Siap, Jenderal. Kapan kita melakukannya? Sekarang, kumpulkan pasukan bergajah. Waduh, teman-teman. Pasukan gajah pun kemudian dikumpulkan. Wow, pasukan gajah sudah berjejer di depan Abraham. Siap. Cup. Siap, Rongkot. Siap. Cup.
Kemarahan Abraha membuat pasukan bergajah pun mereka marah besar. Siap! Kita akan menghancurkan Mekah! Kita akan menghancurkan Mekah! Kita akan menghancurkan Mekah! Mereka kemudian memulai melakukan perjalanan. Wah, teman-teman, kira-kira berhasil nggak ya pasukan bergajah, pasukan Abraha menghancurkan Ka'bah? Berhasil tidak? Ayo, tebak dulu nih. Berhasil tidak ya? Coba kita lanjutkan ceritanya. Apa yang terjadi teman-teman? Wah, walaupun jauhnya perjalanan ditempuh terus. Kenapa? Karena ingin menghancurkan kota Mekah. Oh, menghancurkan Ka'bah. Tempat ibadahnya orang-orang pada waktu itu. Yang saat ini kita semuanya juga melakukan ibadah haji ke Baitullah. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah nggak ya? Kita lihat ceritanya. Mereka terus menelusuri perjalanan setapak demi setapak, setahap demi setahap. Niat buruk Abraha itu terdengar oleh orang-orang kafir, terutama oleh kakeknya baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya beliau ya? Iya benar, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian teman-teman mengumpulkan orang-orang Mekah, kaum Quraisy pada waktu itu agar segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tentunya tempat yang lebih tinggi itu seperti perbukitan atau pegunungan. Wow, tanpa pikir panjang lagi, mereka pun kemudian berbondong-bondong untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk melindungi diri mereka masing-masing supaya tidak terkena amukan pasukan tentara Abraha dan pasukan bergajah. Teman-teman, apa yang terjadi ya? Nanti mau nanya nih teman-teman, kira-kira gajahnya berani nggak ya mau menghancurkan Ka'bah? Teman-teman, ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir gajahnya itu tidak ikut. Kenapa ya? Ketika gajahnya beristirahat, duduk bersama pasukan-pasukan yang lainnya, pasukan-pasukan tentara Abraha, ketika gajahnya disuruh untuk berdiri untuk mengikuti perintah para pimpinannya, gajahnya tidak mau. Mau didorong juga tidak mau. Mereka malah bersuara dan tidak mau bergerak. Kok kenapa begitu ya? Ya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi, karena gajah itu adalah binatang yang cerdas teman-teman, binatang yang baik. Ya tidak mungkin loh teman-teman berani menghancurkan Ka'bah yang merupakan Baitullah. Kenapa gajah ini tidak mau berangkat ya? Kenapa ya? Yo, kenapa tidak mau ya? Gajahnya kemudian pergi meninggalkan pasukan Abraha. Wow, Masya Allah, luar biasa. Adik-adik, sahabat-sahabat Alsen TV dimanapun berada, gajahnya pergi meninggalkan pasukan Abraha. Apa yang terjadi? Ya kalau begitu, pasukan Abraha tanpa gajah dong melakukan penyerangan ke Ka'bah. Hei, walaupun tanpa gajah, ayo kita berangkat. Kita hancurkan Ka'bah. Yo, kita hancurkan Ka'bah. Benar. Mereka pun kemudian melangkah. Shh, apa yang
terjadi? Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan langit yang tiba-tiba gelap. Seakan-akan awan menjadi semakin menghitam. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ini ya? Oh, kenapa ya? Langit terlihat gelap. Kenapa ini? Kenapa? Wah, ternyata adik-adik, sahabat-sahabat Alsen TV dimanapun berada, ternyata terlihat ada suara yang sangat mengerikan dan menakutkan. Apa ya? Betul sekali, burung ababil yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan pasukan Abraha menghancurkan Mekah. Masya Allah. Ternyata teman-teman, di dalam sebuah tafsir diceritakan bahwa burung-burung ababil itu membawa batu yang ternyata batu itu panas sekali, diambil dari api neraka. Apa yang akan terjadi ya kalau batunya dilemparkan ke pasukan tentara Abraha ya? Kita lihat teman-teman, apa yang akan terjadi? Oh, ada apa ini? Oh, ada apa ini ya? Ada apa ini? Oh. Hai. Burung-burung pun kemudian melemparkan batu itu dari atas langit menuju pasukan Abraha. Satu persatu pasukan Abraha, tentaranya, orang-orangnya pada waktu itu tubuhnya mulai melepuh. Diceritakan dalam Al-Quran seperti daun-daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Allah Maha Gagah. Bisa menghentikan niat buruk pasukan Abraha untuk menghancurkan Baitullah, rumah Allah. Masya Allah, luar biasa. Singkat cerita, kejadian itu terkenalah ke seantero negeri, terkenalah kemana-mana. Negeri itu menjadi terkenal karena ada sebuah kejadian yang luar biasa besar. Pasukan bergajah, pasukan Abraha untuk menghancurkan Mekah. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy pada waktu itu ketika mau berjalan keluar, mau melakukan perdagangan, mau melakukan bisnis, sangat dihormati, sangat dihargai oleh penduduk sekitar, bahkan oleh penduduk nan jauh di sana. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata kejadian itu pun viral kemana-mana. Hingga sampai saat ini teman-teman kita mengetahui tentang cerita pasukan bergajah. Hai teman-teman, kira-kira setelah itu apa yang terjadi ya? Ya, benar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sahabat Alsen TV dimanapun berada, wow, ceritanya sudah selesai ya. Tapi tentunya ada hikmah di dalamnya. Ya, di dalam setiap cerita ada hikmah yang indah. Salah satunya cerita dari kisah ini. Coba, kira-kira apa ya ceritanya? Baik, kalau begitu kita maknai bersama ya. Yang pertama,
Yang pertama maknanya atau hikmahnya adalah wa may yatasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Kita pergi kemanapun, kita melangkah kemanapun, kita bekerja apapun, teman-teman belajar, teman-teman berkegiatan, itu selalu dilihat dan dipantau sama Allah. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun engkau berada, disitulah ada Allah yang selalu maha menatap. Nah, termasuk setiap kegiatan-kegiatan kita di sekolah ya teman-teman ya. Teman-teman berangkat dari rumah nih, kemudian menuju ke sekolah. Apa yang diniatkan? Niat kita ini diketahui loh sama Allah. Jadi niatnya niat baik, niatnya niat belajar. Jangan niat seperti Abraha yang tadi itu ya. Masa niatnya niat buruk sih, hasilnya buruk. Nah, kalau teman-teman niatnya niat baik nih teman-teman nih, dari rumah berangkat ke sekolah, ada niat baik untuk belajar, niat baik untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi, niat baik untuk menjadi semakin pintar, semakin cerdas, semakin hebat. Insya Allah segala niat baik itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kan? Ya. Jadi bahkan sampai ada hadis Rasulullah SAW ya teman-teman terkait dengan niat. Apa ya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap kegiatan, aktivitas, perbuatan kita ya tergantung daripada niatnya. Kalau niat baik hasilnya baik, niat buruk hasilnya buruk. Maka tegaskan dari sekarang ya teman-teman ya, belajar di sekolah itu niatnya untuk kebaikan, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi luar biasa ya hikmah dari mendengarkan cerita dari kisah tadi itu. Terus apalagi ya selain itu hikmahnya teman-teman? Hikmahnya ya salah satu daripada kejadian itu, orang mengetahui, tidak hanya diketahui oleh para penduduk Mekah, tapi diketahui oleh siapapun, diketahui oleh dunia, diketahui oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, sehingga itu bagian dari atau salah satu dari mukjizat Al-Quran. Bahwa cerita itu memang benar-benar jadi, memang cerita itu benar-benar apa adanya, memang cerita itu memang kenyataannya terjadi, bukan bohongan, bukan dongeng, tetapi adalah kisah yang benar-benar nyata. Nah, buktinya apa? Ada kan, kabarnya ada teman-teman ya. Teman-teman mudah-mudahan ya yang saat ini menonton Kak Henry bercerita ini, Kak Henry doakan ya bisa cepat-cepat berangkat pergi ke tanah suci, pergi umroh, pergi haji bersama ayah, bersama ibu, bersama nenek, bersama keluarga, atau juga bersama teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Luar biasa ya. Itu tandanya bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah benar. Oh, terus apalagi ya teman-teman hikmahnya ya? Apalagi ya? Ada lagi teman-teman. Apa ya? Hikmahnya adalah di mana orang-orang Muslim pada waktu itu atau orang-orang Quraisy ya pada waktu itu sangat aman pergi kemana-mana. Loh, kok bisa begitu ya? Betul sekali. Kenapa ya? Benar, karena kejadian yang luar biasa itu langsung diketahui oleh banyak orang kemana-mana. Informasinya menjadi viral. Sehingga ada apa ya? Kok bisa begitu? Hebat ya Tuhannya orang-orang Quraisy itu. Hebat ya Allah itu. Itu menunjukkan bahwa keperkasaan Allah,
kehebatan Allah, kegagahan Allah terbukti nyata mampu meredam, mampu menghalangi pasukan bergajah yang begitu besar. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalah hanya dengan burung-burung yang membawa batu dari api neraka. Nah, itu ya hikmahnya ya. Terus apalagi ya? Wah, banyak sih sebetulnya. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya pelajarannya adalah kita semakin cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena yang diinformasikan di dalam hadis, di dalam Al-Quran betul-betul nyata dan bukan bohongan. Yakin tidak nih kejadian ini? Yakin gak? Iya, insya Allah yakin, karena kejadian ini benar-benar fakta-fakta ilmiahnya ada, bisa dilihat, bisa dipelajari di dalam literasi Islam. Semua orang di muka bumi ini mengatakan benar bahwa itu terjadi. Bisa dilihat dari literasi ya teman-teman ya. Apa sih literasi? Oke, bacaan-bacaan sejarah teman-teman ya. Kalau sejarah itu kan berdasarkan hasil penelitian para ahli ya, bahwa cerita itu adalah benar adanya. Apalagi ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bisa di komen nih. Ada tahu nggak kira-kira hikmahnya? Oke, siapa yang mau komen? Di komen saja hikmahnya yang terjadi di kisah Abraha itu apa ya? Pasti banyak nih hikmahnya ya. Oke deh, dari Kak Henry kayaknya cukup sekian saja deh untuk bercerita dan untuk menuliskan hikmahnya. Tetapi hikmah-hikmah selanjutnya teman-teman bisa mencari, bisa mempelajari, bisa mengkaji, bisa mendapatkan dari manapun. Bahwa insya Allah kisah ini akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita kalau kita berusaha untuk mengambil hikmahnya untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu ya teman-teman ya. Dari Kak Henry cukup sekian saja. Jadilah anak yang hebat, kuat, sehat, dan pemberani, dan tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsen TV, baru saja kita menyaksikan konten berkisah. Nah, seperti biasa, di kuis kali ini saya punya 3 pertanyaan yang mana pemirsa Alsen TV bisa memilih salah satunya. Oke, pertanyaan pertama, kisah Abraha dan pasukan bergajah merupakan kisah dari salah satu surah di juz 30. Nama surahnya adalah... Pertanyaan nomor 2. Mengapa Abraha ingin menghancurkan Mekah? Kemudian, pertanyaan ketiga, hewan apa yang diutus oleh Allah untuk menyerang pasukan Abraha? Silahkan input jawabannya di form yang sudah disubmit oleh admin. Terima kasih pemirsa Alsen TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Baik, para pemirsa Alsen TV yang sama-sama mengharap ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan separuh dari bulan Ramadan yang telah kita amalkan bersama-sama ini. Dan semoga
di hari-hari berikutnya kita bisa tetap menjaga semangat kita, semangat untuk tarawihnya, semangat untuk tadarusnya, minimal 1 hari 1 juz. Kemudian juga tetap menjaga hal-hal yang diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi para pemirsa Asen TV yang budiman, di sisa waktu yang kita miliki, marilah kita terus kita jaga semangat kita dan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan. Oleh karena itu, mari kita kaji satu hadis, yaitu hadis ini yang menjadi usul dalam pengambilan hukum, juga menjadi usul dalam beberapa kaidah usul fikih, yakni adalah hadis yang berkaitan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini itu menjadi dasar, menjadi rujukan bagi kaidah fikih dan bagi amal ibadah yang lainnya. Berkaitan tentang hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk alasan dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena manusia atau karena pernikahan, karena dia suka kepada seorang wanita dan dia ingin menikahinya, yankihuha, maka dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang menjadi tujuannya. Nah, terkait dengan hal ini di dalam syarah Arba'in Nawawi itu ada syarahnya. Nah, syarah tentang hadis yang innamal a'malu binniyat ini, di sana dijelaskan bahwa terkait niat ini itu menjadi asas dalam setiap ibadah. Kalau ibadah itu tidak mengandung niat, maka akan sia-sialah ibadah itu. Atau segala sesuatu pun yang tidak terlihat secara zahir ibadah, tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, maka itu akan menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, di dalam tafsirnya itu dijelaskan ada 3 hal atau ada 3 golongan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah itu hamba yang beribadah seperti hamba sahaya. Hamba sahaya itu jika dia beribadah, hamba sahaya itu jika ia bekerja di hadapan majikannya, dia akan semangat. Dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia akan melakukan yang terbaik. Karena apa? Dia takut kepada majikannya. Takut dimarahi mungkin, takut dicambuk mungkin, atau takut dia mendapatkan hukuman yang lainnya. Itu abid, hamba sahaya. Begitu juga kita mungkin beribadah kepada Allah, itu kita hanya tidak mengharapkan yang lain, kita hanya takut saja kepada Allah. Takut kepada Allah tanpa dibarengi dengan keinginan-keinginan atau niat-niat yang lain. Kemudian yang kedua, itu diibaratkan seseorang beribadah itu seperti at-tujar, seperti pedagang. Yang namanya pedagang, dia punya modal, dia ingin untung. Kalau nggak ada untungnya, bahkan dia tidak berdagang, dia tidak usaha. Bahkan mungkin kalau untungnya sedikit, dia agak sedikit berpikir-pikir. Nah, maka beribadah seperti ini, itu yang mana ibadahnya hanya perhitungan bahwa sholat ini pahalanya sekian, sholat qobliyah, ba'diyah pahalanya sekian, mengamalkan ibadah puasa pahalanya sekian. Kemudian dia ketika melakukan sesuatu karena ingin dibukakan rizki, karena dengan beralasan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dia melakukan semua ibadah itu karena ingin balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah beribadahnya orang-orang yang ikhlas. Dia tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ampunan Allah, tidak mengharapkan hal yang lain di samping itu. Namun beribadahnya tadi yang golongan 1, golongan 2, terlebih golongan yang pertama, itu semuanya dipandang baik di dalam Islam.
Yang justru yang dipandang tidak baik adalah orang yang tidak mengajarkan atau tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban itu tadi. Baik orang yang beribadah karena ingin pahala dari Allah, karena ingin mendapatkan surga, karena ingin mendapatkan bidadari misalkan, atau ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia, ingin mendapatkan balasan sehingga anaknya diberikan kesuksesan dan ingin mendapatkan hal yang lainnya. Itu hal itu baik sekali. Begitu juga beribadah hanya karena takut saja kepada Allah, dan ini pun sangat terpuji sekali. Dan itu sangat sah. Dan sebagaimana ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka beribadah itu kepada Allah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau dilihat dari level ini, memang yang terbaik adalah orang yang memang beribadah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, mereka dalam keadaan ikhlas, lahu kepada Allah, ad-dina dalam beragama. Dan ini adalah tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling baik. Oleh karena itu, para pemirsa ASEAN TV yang sama-sama mengharap doa serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu kita sekitar 15 hari menuju akhir, marilah kita introspeksi. Apakah ibadah kita, Ramadan kita khususnya di bulan puasa ini, beberapa hari yang lalu, itu apakah ada kekurangan, belum maksimal, belum fokus, banyak teralihkan oleh hal-hal yang lain? Masih kita masih punya waktu beberapa hari ke belakang untuk kita memaksimalkan, mengoptimalkan, meningkatkan ibadah-ibadah kita yang kurang, sehingga dalam kita melaksanakan ibadah itu kita sudah merasa, ya, walaupun banyak kekurangan, tapi minimal kita sudah meningkatkan, sudah mengevaluasi, kemudian menambahkan apa yang kurang, menambah semangat, baik bacaan Al-Qurannya dan semua ibadah yang lainnya, sehingga di akhir itu kita benar-benar mendapatkan predikat orang-orang yang menang, predikat orang-orang yang bersih, predikat orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah, predikat orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang dalam artian menang melawan hawa nafsu, menang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita, ihtisab kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Sekali lagi, marilah kita tingkatkan amalan-amalan ibadah itu supaya kita menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang hamba Allah yang benar-benar bertakwa, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ASEAN TV, mari kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Kahfi mulai dari ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni 'udhra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلهم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.